Shalom. Sebelum mendengar firman Tuhan, ikuti warta berikut. Motto kami: setiap orang yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Jadwal ibadah GJKI Sunter tertera di bawah ini. Persembahan perpuluhan, pelayanan, dan misi dapat transfer ke rekening BCA nomor 206602046 atas nama Yusuf Kristrianto. Pelayanan kami meliputi sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria dan wanita, persekutuan doa, dan lain-lain. Berbagai kegiatan pelayanan kami. Inilah pemimpin-pemimpin GJKI Sunter. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom saudara-saudara yang sangat berharga di hati Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah online GJKI Sunter. Besar harapan saya melihat Tuhan memberi kesehatan, kekuatan, dan rezeki buat saudara semua. Mari kita siapkan hati kita untuk boleh beribadah bersama-sama. Mari kita saat teduh sejenak. Pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara segala isi ciptaannya dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Mari saudara, siapkan hati kita. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama di dalam pujian dan penyembahan. Shalom. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita pada hari ini, hari Minggu, kita mau beribadah, kita mau bersuka cita kepada Tuhan. Sebelum itu, kita mau membacakan Mazmur kita. Mazmur kita yang diambil dari Mazmur pasal 111 ayat 1 sampai 10. Mazmur pasal 111 ayat 1 sampai 10. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran.
Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini kami mau datang lagi ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita hari demi hari. Haleluya. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan, dalam pimpinan-Mu Tuhan, dalam pimpinan-Mu Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Haleluya. Na 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 na
belajar di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita akan membahas sebagian dari firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja buat kami anak-anak-Mu dan urapan-Mu Tuhan. Untuk hamba-Mu dan yang mendengarkan firman Tuhan. Sehingga semakin hari kami semakin mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dan dengan tema, bangunlah mesbah keluarga. Mungkin banyak orang yang sudah membangun mesbah keluarga. Tetapi ada juga yang belum membangun mesbah keluarga. Mari, saat-saat ini saya mengajak saudara-saudara, karena saudara-saudara punya banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga satu rumah, maka kita saling membangun di dalam firman dan doa. Dan juga saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesempatan ini kita pakai untuk membangun mesbah keluarga. Selama ini memang mesbah keluarga sulit sekali untuk ditegakkan. Karena alasannya saya sibuk, saya banyak pekerjaan. Tetapi saudara-saudara, sekarang ini saudara-saudara, Tuhan memberikan waktu kepada kita, kepada keluarga kita, untuk membangun mesbah keluarga dengan menyembah Tuhan. Mari saat-saat ini di masa pandemik ini, Tuhan inginkan seluruh keluarga di dalam perlindungan Tuhan, mencari Tuhan. Tetapi ingat saudara-saudara,
Kita harus jaga protokol kesehatan supaya kita tetap sehat di masa pandemi. Di masa pandemik ini, saudara-saudara, kita harus dekat dengan Tuhan. Karena virus yang sekarang ini, virus itu kecil, kita tidak tahu sampai kapan. Tetapi ingat, kalau kita di dalam perlindungan Tuhan, maka kita akan merasakan kasih sayang Tuhan. Dan kita merasakan ada kuasa di dalam naungan Tuhan. Mesbah keluarga adalah suatu momen saat sebuah keluarga secara bersama-sama menghadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga. Dan itu merupakan suatu gaya orang Kristen, keluarga Kristen hidup bersama Tuhan. Mesbah keluarga ini bertujuan sebagai tindakan mengikut sertakan Tuhan di tengah-tengah keluarga dan membangun karakter setiap anggota keluarga untuk mempunyai karakter yang kuat di dalam Tuhan. Sama-sama bertumbuh dalam pemahaman firman Tuhan dan berdoa. Mesbah keluarga melengkapi setiap anggota keluarganya untuk mampu berperang melawan godaan-godaan dunia ini. Godaan-godaan di luar sana. Membangun manusia rohani dari dalam. Kita membangun manusia rohani kita dari dalam. Sehingga sulit si jahat, kuasa kegelapan, untuk mempermainkan pikiran kita, perasaan kita, dan tubuh kita. Daud mengatakan di dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3, saudara-saudara, tetapi yang kesukaannya merenungkan firman Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita lihat keberhasilan Raja Daud, keberhasilan Daud, karena dia dekat dengan Tuhan, saudara-saudara. Begitu pula Yosua, yang membawa seluruh keluarganya untuk menyembah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15. Karena Yosua tahu bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kasih, Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha kuat. Dan kita lihat, kita baca Yosua 24 ayat 15. Dia katakan kepada seluruh bangsa Israel, tetapi jika kamu tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Lalu kata Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua katakan, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan Allah Israel, yang dia yakinin. Dan saudara-saudara, jadikanlah Kristus pusat kehidupan kita. Dalam keluarga kita,
Kristus yang menjadi alasan keluarga berdiri, dan Kristus juga yang menjadi sumber kebahagiaan dalam keluarga. Mesbah keluarga menempatkan Kristus sebagai yang utama dalam keluarga orang percaya. Keistimewaan mesbah ini, saudara-saudara, mesbah keluarga, ialah adanya puji-pujian, penyembahan kepada Tuhan, doa, pembacaan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, sharing bersama-sama. Ini merupakan pengingatan bahwa Kristus tinggal dalam rumah kita. Dia adalah kepala keluarga agung yang dibutuhkan oleh seluruh anggota keluarga. Semua ini hanya dapat terjadi, saudara-saudara, jika keluarga Kristen sungguh-sungguh meninggikan Kristus dalam hidupnya. Dan kita lihat, saudara-saudara, dengan adanya Kristus sebagai kepala keluarga yang agung dalam mesbah keluarga, rumah kita akan menjadi rumah berkat, rumah doa. Karena adanya Allah di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita membaca dan membuka firman Tuhan dari Matius 18 ayat 19 sampai 20. 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Apabila permintaan itu mereka meminta dengan sepakat, dengan sependapat, dengan seia sekata, maka apapun permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Saudara-saudara, permintaan saudara apa? Saudara berkumpul di mesbah keluarga yang Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kita, dan apa yang kita mohonkan, Tuhan pasti menjawab. Yang ke-20, Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, dalam nama Tuhan, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Ingat baik-baik, ketika kita membawa masuk hadirat Tuhan dalam keluarga kita, maka hadirat Tuhan akan mendatangkan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa bagi keluarga kita. Apa saja berkat-berkat Tuhan? Yang pertama, saudara, yang ke-1, berkat kesatuan. Dengan adanya kita kumpul dengan keluarga, maka ada berkat kesatuan. Yang kedua, saudara, berkat pemulihan. Kita dipulihkan oleh Tuhan. Dengan adanya mesbah keluarga saling mendoakan, maka adanya pemulihan. Yang ketiga, saudara, berkat kedewasaan rohani. Karena kita sharing firman Tuhan, belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka sedikit demi sedikit, saudara, dengan proses berkat kedewasaan rohani akan dapat kita dapatkan. Yang keempat, saudara, berkat keselamatan. Karena kita membawa seluruh keluarga kita untuk menyembah Tuhan, maka kita mendapatkan, semua keluarga kita mendapatkan berkat keselamatan. Yang kelima adalah berkat kesehatan. Saat-saat ini, saudara, virus corona merajalela. Kita anak-anak Tuhan banyak juga yang kena, saudara.
Tetapi ketika kita membangun mesbah keluarga, maka hadirat Allah hadir. Segala yang kurang baik akan disingkirkan oleh kuasa Allah. Maka kita mendapatkan berkat kesehatan. Yang keenam, saudara, berkat keberhasilan. Seperti Raja Daud menyatakan, dia seperti pohon yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Semua berkat-berkat yang terbaik dari surga akan tercurah di dalam keluarga kita apabila benar-benar sungguh-sungguh menyembah kepada Dia. Sekarang pertanyaannya, saudara. Ada pertanyaan, saudara. Mengapa orang percaya membangun mesbah keluarga? Kita lihat, saudara. Satu, karena ini adalah perintah Tuhan. Sejak semula. Ulangan 6 ayat 7. Kita buka Ulangan 6 ayat 7, apa yang dikatakan firman Tuhan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila mereka duduk di rumahmu. Waktu duduk kita bicara tentang firman Tuhan. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Tuhan sudah mengajarkan kepada bangsa Israel, kepada anak-anak Tuhan, Ulangan 6 ayat 7. Harus kita ajarkan berulang-ulang, saudara. Sehingga firman Tuhan itu akan meresap di dalam diri mereka semua. Dan menjadi pegangan untuk kekuatan hidup mereka kelak di kemudian hari. Yang kedua, saudara, karena melalui mesbah keluarga akan lahir keturunan ilahi. Maliahi 2 ayat 15a. Maliahi 2 ayat 15a. Dikatakan, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan ini? Kesatuan itu? Apa yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Ingat, saudara, agar kita mempunyai keturunan ilahi. Mari kita lihat lagi yang ketiga, saudara. Karena, saudara, masalah bisa datang setiap saat di dalam keluarga kita, saudara. Contoh, Ayub hidup saleh dan selalu membimbing keluarganya untuk takut akan Allah, akan Tuhan. Ketika dia ada masalah, Ayub juga bukan gak ada masalah, saudara. Walaupun dia dekat dengan Tuhan, dia tetap ada masalah. Tapi kedekatannya pada Tuhan Allah membuat Ayub sanggup bertahan dalam badai yang luar biasa dan bangkit sebagai pemenang. Mari kita lihat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita lihat kehidupan daripada orang Israel. Dalam kehidupan orang Israel, mesbah memegang peranan yang penting. Sebelum ada bait suci, mesbah dibangun untuk menandai kehadiran dan perbuatan Allah yang dahsyat. Juga tempat untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Tapi masa kini, saudara-saudara, kita mempersembahkan korban yaitu pada masa kini dengan meluangkan waktu kita. Mempersembahkan tenaga kita, mempersembahkan pikiran kita,
dan hati kita untuk datang menyembah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat contoh-contoh tokoh yang diberkati oleh Tuhan. Ketika Allah berkenan kepada mesbah keluarga Nuh yang didirikan oleh Nuh, maka Allah memberkati Nuh dan keluarganya. Waktu Nuh mempersembahkan korban kepada Allah, Allah merasakan menyenangkan hatinya, maka keluarga Nuh, Allah memberkati keluarga Nuh dan Nuh sendiri. Kita lihat lagi demikian pula pada waktu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya. Daud tidak mau ke kota Daud. Daud menyimpang dan membawa tabut Tuhan ke rumah Obed-Edom. Karena pada waktu itu ada kejadian-kejadian yang membuat Daud marah. Kemudian Daud menyimpang membawa tabut Allah ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut itu tinggal di rumah Obed-Edom. Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya diberkati oleh Allah. Karena adanya tabut Allah, adanya kehadiran Allah di tengah-tengah keluarga Obed-Edom dan seisi rumahnya. Sebuah keluarga yang akan diberkati Tuhan ditentukan oleh ada tidaknya kehadiran Allah di dalam keluarga kita, keluarga itu. Melalui mesbah keluarga, setiap anggota keluarga dibawa untuk semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Mereka belajar disiplin untuk berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan membiasakan diri untuk berdiskusi tentang kebenaran firman Tuhan. Mereka belajar hidup dalam takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, mesbah keluarga dapat melatih kepala keluarga menjadi imam yang dapat melayani keluarganya. Sebab adalah tanggung jawab kepala keluarga atas keselamatan seisi rumahnya. Seperti Yosua, dia benar-benar menjaga, bertanggung jawab untuk keluarganya. Sehingga dia mengajak semua keluarganya untuk menyembah Tuhan. Mulai saat ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bangunlah mesbah keluarga dengan sukacita. Belum terlambat, saudara. Bangunlah mesbah keluarga. Memang kadang-kadang agak sulit, saudara, tetapi kita terus mencoba membangun. Seperti keluarga kami. Kami membangun karena kami tahu bahwa mesbah keluarga, kehadiran Allah di keluarga kami berdampak besar untuk kebahagiaan hidup kami semua dan anak-anak kami. Biarlah Tuhan bekerja dan memimpin selalu di dalam rumah tangga kita. Sungguh berkat-Nya mengalir bagi setiap kita yang mencari Tuhan. Ingat, berkat itu akan dicurahkan kepada orang-orang yang mencari Tuhan. Pada masa ini, memang kita sedang dilanda suatu yang berbahaya, yaitu virus corona. Saya melihat banyak teman-teman, ada beberapa teman saya yang meninggal karena virus corona, saudara. Saya sangat sedih sekali. Tetapi saya yakin dan percaya, apabila kita datang membangun mesbah keluarga, segala sesuatunya akan disingkirkan oleh Allah. Karena Allah punya kuasa. Darah Yesus punya kuasa, saudara.
dan Tuhan mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menyampaikan sebagian firman Tuhan. Bagaimana ya Tuhan kami belajar untuk membangun mesbah keluarga, sehingga keluarga-keluarga kami benar-benar dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan semuanya ini di dalam tangan Tuhan. Kami memohon juga Tuhan memberkati setiap yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah mereka juga mau mendekatkan diri kepada Tuhan, mau mengajak keluarganya untuk bersatu di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk Ibu Siane yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya jikalau saudara membangun mesbah keluarga, di dalam keluarga Anda berkat-berkat akan mengalir dan perlindungan Tuhan akan maksimal. Mari saudara, saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sebagaimana gereja di segala abad dan tempat, mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sambil tetap berdiri, mari kita menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu dan carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, baik secara pribadi maupun secara keluarga dan korporat. Maka Tuhan akan memberkati engkau. Mari tadakanlah tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Sebelum mengakhiri ibadah, perkenankanlah kami segenap hamba Tuhan dan diaken dari GJKI Sunter mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang pertama Ibu Mehau tanggal 1 Agustus, kedua Ibu Ana tanggal 2 Agustus, 3 Andreas Wijaya tanggal 4 Agustus, yang keempat Valencia de Goso tanggal 6 Agustus. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Mari kita doakan mereka yang berulang tahun di minggu-minggu kemarin ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk anakmu Cimehau tanggal 1 Agustus berulang tahun. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, khususnya sebagai pendamping dari Pak Joko. Tuhan menopang imannya, Tuhan menjaga dia menjadi ibu dari anak-anaknya yang baik, sehingga melahirkan dan memberikan teladan untuk kehidupan rohani di dalam Tuhan Yesus. Berkati Pak Joko dan kehidupannya juga. Kami membawa doa juga untuk Ibu Ana. Tuhan memberkati tanggal 2 Agustus dia ulang tahun. Tuhan menopang kesehatannya, memberikan hikmat pengenalan kepada Tuhan Yesus, supaya dia boleh terbang tinggi bagai Raja Wali di saat badai menerpa. Jadikan dia penolong maksimal buat Anen sebagai suaminya
dan ibu dari anak-anaknya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami berdoa untuk Andreas Wijaya. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan memberkati Pak Andreas dengan kesehatan, kekuatan. Berikan hati sebagai kepala keluarga yang memimpin keluarganya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati keluarganya, istri dan anak-anaknya, supaya sungguh mereka merasakan dampak dari Andreas sebagai bapak dan kepala keluarga yang baik. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk Valencia de Gozo, tanggal 6 Agustus yang berulang tahun. Tuhan memberkati anakmu ini Tuhan, biar dia boleh bertumbuh imannya, mendampingi Peter suaminya. Tuhan, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan. Tumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih dalam hidupnya, membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Terpujilah namamu, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum berpisah, mari kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat dilakukan di rumah Anda masing-masing di dalam kelompok. Pokok doa yang pertama, kita berdoa khususnya untuk bangsa dan negara kita, Presiden Jokowi, Wakil Presiden dan para menteri-menterinya, untuk boleh memimpin bangsa ini keluar dari krisis COVID, krisis ekonomi, krisis keamanan, dan lain sebagainya. Biar mereka diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesatuan hati. Kita juga berdoa untuk dokter-dokter, perawat-perawat, dan pasien COVID. Dokter ini kita harus doakan sebagai garda depan untuk boleh merawat pasien-pasien COVID. Doakan juga untuk vaksinasi supaya berhasil dengan baik. Kita berdoa untuk GJKI Nasional, GJKI Agape, dan GJKI Sunter. Saudara, kemarin GJKI Nasional mengadakan GJKI Men's Camp modul kedua. Setiap hari Sabtu tanggal 7, 14, 21, dan 28 Agustus lewat Zoom. Biarlah ini jadi berkat buat hamba-hamba Tuhan supaya menjadi bapak-bapak yang maksimal. Saudara, GJKI Sunter kita doakan supaya maju terus, khususnya dalam menara doa. Doakan menara doa ini menjangkau jiwa-jiwa dan juga boleh menyembuhkan dan memulihkan orang-orang yang menghadapi masalah-masalah. Doakan juga ada 2 orang yang dibaptis, yang mau dibaptis ini, yaitu Ciuli. Yang kedua adalah anaknya, yaitu David. Beliau sekarang sedang mengikuti pelajaran katekisasi memakai SPK. Biar kita doakan supaya dia boleh mengenal Tuhan. GJKI Sunter setiap hari Senin sampai dengan Jumat mengadakan menara doa pada pukul 18 lewat Zoom. Kiranya Tuhan memberkati menara doa ini, dan Anda yang ada masalah baik sakit penyakit dan juga masalah apapun, bawa di dalam menara doa jam 18 hari Senin sampai Jumat. Setelah itu kita akan sharing kelompok dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa definisi mesbah keluarga dan apa keistimewaannya? Kedua, mengapa kita harus membangun mesbah keluarga? Ketiga, berkat-berkat apakah yang didapat di dalam membangun mesbah keluarga? Terima kasih saudara yang sudah mengikuti ibadah online GJKI Sunter sampai dengan selesai dan sabar. Saya percaya Tuhan memberkati saudara-saudara semua, dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom.